Shin Taeyong pilih Ramadan Sananta dan Rafael Struijk isi lini depan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, berpotensi memainkan dua penyerang sekaligus di lini depan saat melawan Brunei Darussalam. Lantas, apakah Shin Taeyong bakal pilih Ramadan Sananta dan Rafael Struijk di lini depan skuad Garuda kontra skuad Brunei? Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam dua leg. Pasukan Shin Taeyong itu lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 12 Oktober 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, skuad timnas Indonesia akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa, 17 Oktober 2023, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Shin Taeyong pun telah memanggil 26 pemain terbaiknya untuk melawan tebuan julukan Brunei Darussalam. Dari 26 nama yang dipanggil Shin Taeyong, 5 diantaranya berposisi sebagai penyerang, yakni Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Dendi Sulistiawan. Melihat opsi penyerang yang cukup banyak, Shin Taeyong kemungkinan akan memasang 2 striker. Sebab demikian, Shin Taeyong diprediksi akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. 2 pemain terdepan skuad Garuda pun berpotensi diisi oleh Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Mengingat, kedua striker yang sama-sama berusia 20 tahun itu memiliki kecepatan dan penguasaan bola yang cukup baik serta finishing yang tajam. Bukan hanya itu, keduanya memiliki postur tubuh yang tinggi dan kerap memenangkan duel di udara khususnya Ramadan Sananta. Namun, sulit diprediksi formasi seperti apa yang bakal diterapkan Shin Taeyong karena banyaknya pemain yang bagus. Satu hal yang pasti, jika menang atas Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, serta Filipina. Shin Taeyong punya 2 pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Sejauh ini sudah ada 2 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Jai Itzes, bek tengah Venezia, dan Nathan Choyaon, fullback kiri, bek tengah Swansea City. Sekadar diketahui, Jai Itzes yang membawa Venezia duduk di posisi 3 klasemen sementara seri B 2023 hingga 2024, sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday September. Jai Itzes saat itu datang ke Indonesia untuk menemui Erick Thohir, sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa hari lalu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi Jai Itzes sudah sampai di Kemenkumham. Diharapkan, proses naturalisasi segera rampung sehingga bek bertinggi badan 190 cm ini dapat ambil bagian saat timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024. Selain Jai Itzes, ada dan Nathan Choyaon. Pemain milik Swansea City ini disebut Shin Taeyong tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hanya saja, Shin Taeyong kurang paham sudah sampai mana proses naturalisasi pesepak bola 21 tahun ini. Jika bisa dikebut, tenaga Nathan Choyaon tentu sangat berguna bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, Nathan Choi, kata Shin Taeyong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023. Selain 2 nama di atas, beredar sejumlah nama bahwa Mees Hilgers, FC Twente, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, Emil Audero, Inter Milan, hingga Tom Haye, SC Heerenveen, juga masuk radar PSSI. Tentu harapannya kehadiran pemain-pemain keturunan dapat mendongkrak performa timnas Indonesia.
Kehadiran pemain-pemain ini juga diharapkan memacu para pesepak bola lokal untuk meningkatkan skill dan mental bertanding mereka. Proyek masa depan, 7 pemain muda yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Sejumlah pemain muda dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk menghuni skuad Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, satu di antaranya masih berusia 18 tahun yaitu Arhan Fikri. Untuk menghadapi Brunei Darussalam, ada 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. 7 di antaranya berusia di bawah 20 tahun yaitu Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, dan Elkan Bagot. Keputusan menyertakan banyak pemain muda itu diambil Shin Tae-yong demi masa depan Timnas Indonesia. Ia ingin membangun kerangka tim skuad Garuda yang bisa diandalkan dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Ya, dengan mereka datang ke pemusatan latihan, TC, senior dan ada turnamen besar, dengan pemain muda latihan sama pemain senior pastinya baik untuk mereka, ujar Shin Tae-yong usai memimpin latihan Timnas Indonesia untuk persiapan melawan Brunei Darussalam. Otomatis regenerasi itu yang saya mau dan saya memikirkan masa depan sepak bola Mei 10 tahun ke depan, katanya menambahkan. Bicara target, Sandy Walsh tak sabar bahwa Timnas Indonesia bertemu Vietnam dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki tekad kuat untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin bawa tim Merah Putih bertemu Irak hingga Vietnam. Timnas Indonesia bakal memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama. Perjalanan tim Merah Putih dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 leg. Sandy Walsh dan beberapa pemain Aboard juga telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan bergabungnya para pemain ini, tentu saja tim Merah Putih memiliki target tinggi. Begitu juga dengan Sandy Walsh yang mengaku ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran kedua. Pemain yang tengah berkarier di Liga dengan membela Belgia KV Mechelen tersebut bertekad membawa tim Merah Putih bisa meraih kemenangan melawan Brunei Darussalam. Pemain naturalisasi ini memiliki ambisi besar agar skuad Garuda lolos ke putaran kedua. Sandy Walsh bahkan mengaku siap dimainkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Sebab dalam laga debutnya, ia sebelumnya main di posisi bek tengah alih-alih wingback kanan. Meski begitu, Sandy Walsh mengaku tak ada masalah dan siap membawa tim Merah Putih meraih hasil terbaik saat melawan Brunei Darussalam. Tentu saja target ini karena ia tak sabar membawa Timnas Indonesia bertemu Irak dan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Sebab tim yang berhasil menang dalam 2 leg ini mereka berhak melaju ke putaran kedua. Untuk putaran kedua ini, siapapun pemenangnya bakal bergabung di grup F yang telah dinanti oleh Vietnam, Irak, dan Filipina. Oleh karena itu, agar Timnas Indonesia bisa bertemu Vietnam dan Irak, Sandy Walsh pun memasang target tinggi agar bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Ya, targetnya adalah untuk bisa melewati babak ini, ujar Sandy Walsh kepada awak media. Ia mengaku tak sabar menghadapi lawan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Selanjutnya kita akan lihat nanti bagaimana laga berikutnya setelah Brunei apa yang harus kita hadapi, tuturnya. Sementara itu, Timnas Indonesia memang ditargetkan untuk bisa melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan harapan Timnas Indonesia bisa memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026.